Pernah nggak sih ngerasain, siang hari, di tengah hiruk pikuk kota, semuanya kelihatan baik-baik aja, semua orang seolah bergerak maju, tapi begitu malam tiba, pas kita sendirian di kamar, tiba-tiba dada terasa sesak. Mikirin cicilan, harga-harga yang makin naik, dan masa depan yang rasanya kok makin nggak jelas. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas gimana caranya mengubah rasa cemas itu jadi sebuah kekuatan. Gini, tahun 2026 itu ibarat sebuah persimpangan. Kita dihadapkan sama pilihan, mau jadi korban yang tersesat tanpa peta, atau mau jadi penambang emas yang cerdas. Jawabannya itu ditentukan bukan nanti, tapi oleh apa yang kita siapkan mulai hari ini. Yuk kita bedah sama-sama petanya. Oke, pertama-tama kita perlu ngerti dulu nih akar masalahnya. Kita itu hidup di dalam sebuah paradoks yang aneh. Sebuah ekonomi yang ternyata justru digerakkan oleh rasa takut. Dan rasa takut inilah yang sering banget mendorong kita mengambil keputusan finansial yang jujur aja nggak masuk akal. Nah, ini dia paradoksnya. Aneh banget kan? Di satu sisi, kita semua takut banget jadi miskin. Tapi di sisi lain, rasa takut yang sama justru bikin banyak orang nekat mengamburkan uang. Kemana? Ya ke judi online, pinjol, atau skema-skema spekulasi instan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka putus asa mencari jalan pintas, mencari ilusi keamanan walau cuma sesaat. Dan perasaan tertekan ini ya wajar banget. Coba deh lihat data ini. Kenaikan gaji kita itu ibarat orang lagi jalan santai, sementara kenaikan biaya hidup itu melesat kayak roket. Nah, jurang yang makin lebar inilah yang memicu keputusasaan. Bikin jalan pintas yang super beresiko itu kelihatan jadi satu-satunya harapan. Akibatnya, kita semua masuk ke dalam survival mode. Seluruh energi, pikiran, fokus kita habis cuma buat gimana caranya selamat hari ini. Gimana caranya nutup lubang-lubang kecil. Kita jadi lupa atau bahkan udah nggak punya tenaga lagi buat mikirin cara membangun fondasi untuk masa depan. Sekarang, coba kita lihat gimana era digital ini bikin semuanya jadi makin runyam. Ada jebakan-jebakan modern yang sengaja dirancang buat bikin kita makin cemas dan susah mikir jernih soal uang. Ini dia, 3 musuh utamanya di era sekarang. Pertama, judi online yang dibungkus kayak game seru, padahal itu cuma melatih otak kita biar kecanduan sama untung-untungan. Kedua, scrolling financial. Tahu kan? Nge-scroll media sosial, lihat orang lain kayaknya sukses semua, dan akhirnya kita ngerasa jadi orang paling tertinggal sedunia. Dan ketiga, budaya pamer palsu, yang bikin ngutang demi gaya hidup itu jadi kelihatan normal. Wah, metafora ini dalam banget. Terlalu sering spekulasi tanpa ilmu itu efeknya bukan cuma ke dompet, tapi juga ke mental. Setiap kali rugi, stres nambah. Setiap kali berharap palsu, fokus kita menipis. Sampai akhirnya mental kita yang kena margin call. Dan saat itu terjadi, semua keputusan kita jadi makin ngawur. Lingkaran setan kerugian pun dimulai. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, solusinya. Ini semua sebenarnya cuma soal mengubah cara kita berpikir. Gimana kalau rasa takut itu kita lihat bukan sebagai musuh, tapi sebagai bahan bakar yang bisa kita kendalikan? Jadi, intinya tuh di sini. Rasa takut itu sebenarnya cuma alarm. Alarm yang ngasih tahu kita, hey, ada area yang kamu belum paham nih. Solusinya bukan lari atau berhenti total. Bukan. Solusinya adalah nyalain lampu. Belajar, riset, cari tahu cara kerjanya, sampai rasa takut itu berubah jadi kewaspadaan yang cerdas. Otak kita itu dari sananya emang udah disetting begini. Istilahnya itu loss aversion. Rasa sakit karena kehilangan 1 juta rupiah, itu rasanya jauh lebih nyiksa daripada rasa seneng pas dapat 1 juta rupiah. Nah, dengan memahami cara kerja otak kita ini, kita bisa mulai mengambil keputusan yang lebih rasional, bukan cuma kebawa emosi. Dan ini adalah cara kita seharusnya memandang sebuah kegagalan. Setiap langkah yang salah, setiap kerugian yang kita alami, itu bukan bukti kita nggak mampu. Anggap aja itu sebagai biaya riset, biaya kuliah buat dapetin data dan pengalaman berharga yang nggak akan pernah bisa kita dapat cuma dari baca buku teori. Nah, dengan mindset yang udah benar, sekarang kita siap buat ngebangun peta jalannya, sebuah strategi yang praktis yang bisa kita pakai buat menciptakan masa depan finansial yang jauh lebih kuat. Semuanya harus dimulai dari 3 langkah pondasi ini. Nggak bisa ditawar. Pertama, audit finansial yang jujur. Catat semuanya, pemasukan, pengeluaran, utang, tanpa ngejudge diri sendiri. Kedua, bangun dana darurat. Ini adalah jaring pengaman mental kita. Ketiga, kenali dirimu sendiri. Kamu itu tipe investor yang gimana?
Konservatif, moderat, atau suka tantangan? Lihat deh, ini adalah dua jalan yang beda banget. Di kiri, itu jalannya spekulan, penuh badai, ngandelin adrenalin dan hoki. Di kanan, itu jembakan kokoh si pembangun aset yang melangkah dengan tenang, pakai disiplin dan sistem. Sekarang, pilihan ada di tangan kita. Mau ikut-ikutan masuk ke badai, atau mau capek dikit membangun jembatan. Selanjutnya, ini beberapa strategi cerdas yang bisa kita pakai. Pertama, alokasi aset. Simpelnya, jangan taruh semua telur di satu keranjang, sebar risikonya. Kedua, dollar cost averaging fleksibel. Artinya, tetap rutin investasi, tapi siapin amunisi lebih banyak buat beli pas pasar lagi diskon. Ketiga, tutup kebocoran. Coba cek deh, langganan-langganan apa yang nggak kepakai, tapi diam-diam nyedot duit kita. Dan terakhir, bangun arus kas berlapis. Jangan cuma ngandelin gaji, mulai pikirin cara dapatin sumber pemasukan lain. Saya suka banget analogi ini. Saat pasar lagi gonjang-ganjing, saat semua orang panik jual, itu bukan waktunya kita ikut-ikutan nekat. Justru itu waktu terbaik buat kita belajar, buat memperkuat pondasi, buat memperbaiki jaring kita. Jadi begitu cuacanya cerah lagi, kita jadi yang paling siap untuk melaut. Baik, semua teori dan strategi tadi nggak akan ada artinya sama sekali tanpa langkah pertama. Jadi, mari kita buat semua ini jadi satu tindakan yang super simple yang bisa Anda lakukan sekarang juga. Pertanyaannya sederhana banget. Apakah Anda benar-benar siap untuk memulai perubahan ini? Karena semua pada akhirnya kembali ke keputusan Anda saat ini juga. Biar gampang, gini aja. Pilih salah satu dari 3 hal ini dan lakuin hari ini juga. Pertama, hapus satu aja aplikasi di HP Anda yang paling sering merusak fokus finansial Anda. Cuma satu. Kedua, ambil kertas kosong, catat semua utang Anda. Cuma nyatet, nggak usah dihakimi, nggak usah ngerasa bersalah. Atau ketiga, mulai baca satu bab aja dari buku finansial apapun. Langkah super kecil ini adalah awal dari sebuah momentum yang besar. Saya ingin menutup pembahasan kita dengan pemikiran ini. Keuntungan finansial atau cuan itu bukan hadiah dari langit, bukan soal keberuntungan. Cuan adalah titik temu antara kesiapan dan peluang. Pertanyaannya sekarang adalah, saat peluang besar itu datang di tahun 2026 nanti, apakah Anda sedang sibuk panik? Atau Anda adalah orang yang sudah siap dengan jaring yang kokoh untuk menyambutnya? Pilihannya ada di tangan Anda.